Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gerakan 30 September PKI atau bisa disingkat dengan G30 SPKI, Sejarah Kelam Bangsa Indonesia. Apa itu G30 SPKI? Gerakan 30 September atau G30S adalah sebuah peristiwa pemberontakan yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Peristiwa ini melibatkan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat. G30 SPKI merujuk pada peristiwa Gerakan 30 September 1965, sebuah upaya penculikan dan pembunuhan perwira tinggi TNI Angkatan Darat atau biasa disebut dengan AD yang diduga oleh loyalis PKI, dipimpin oleh Letkol Untung dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi komunis. Namun digagalkan oleh kekuatan TNI AD lainnya di bawah pimpinan Jenderal Soeharto dan berakhir dengan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan serta pemberantasan PKI dan simpatisannya. Peristiwa ini menewaskan 7 perwira TNI AD, ada 6 jenderal dan 1 ajudan yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi termasuk Jenderal Ahmad Yani dan Letup Pierre Tenden, serta menandai dimulainya era Orde Baru. Di sini ada 3 penjelasan. Yang pertama ada persaingan, tujuan, dan target. Kedua, kronologi singkat. Ketiga, dampak dan akhir gerakan. Pertama, persaingan, tujuan, dan target. Persaingan politik, terjadi ketegangan hebat antara Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan TNI Angkatan Darat di tengah ideologi Nasakom atau nasionalisme agama komunisme yang diusung Presiden Soekarno. Tujuan gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno, menyingkirkan pemimpin TNI Angkatan Darat yang dianggap sebagai ancaman atau isu Dewan Jenderal, dan mengubah ideologi negara menjadi komunisme. Tokoh kunci peristiwa ini dimotori oleh pemimpin PKI, DN, Aidit, dan dilaksanakan secara militer oleh pasukan Cakra Birawa di bawah komando Letkol Untung Syamsuri. Kedua, kronologi singkat. Penculikan, pasukan pemberontak mendatangi kediaman para jenderal di Jakarta. 3 jenderal langsung dibunuh di rumah mereka, sementara sisanya diculik hidup-hidup. Lubang Buaya, para korban dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur untuk dibunuh dan jenazah mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua. Jenazah baru ditemukan pada 3 Oktober 1965. Pahlawan revolusi, 6 jenderal dan 1 perwira pertama, Letup Pierre Tenden, gugur di Jakarta, sementara 2 perwira lainnya gugur di Yogyakarta. Ketiga, dampak dan akhir gerakan. Peralihan kekuasaan, Majen Soeharto mengambil alih kendali militer untuk menumpas gerakan ini yang menjadi titik awal runtuhnya kekuasaan Presiden Soekarno atau Orde Lama. Pembubaran PKI melalui Super Semar, PKI resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Lahirnya Orde Baru. Peristiwa ini membuka jalan bagi kepemimpinan Presiden Soeharto yang memerintah selama 32 tahun ke depan. Kesimpulannya, peristiwa G30 SPKI adalah sebuah tragedi nasional yang melibatkan penculikan dan pembunuhan perwira tinggi TNI Angkatan Darat sebagai upaya kudeta untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi komunisme. Kegagalan gerakan ini memicu aksi penumpasan massal terhadap PKI dan simpatisannya
yang kemudian mengubah peta politik Indonesia secara drastis melalui keruntuhan kekuasaan Presiden Soekarno dan lahirnya rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Hingga kini, peristiwa tersebut diperingati sebagai momentum penguatan kembali ideologi negara melalui Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober.